Itu waktu itu ada pilot yang udah terbang ke atas, itu nggak berani turun karena melihat ada ular besar malang di landasan itu. Cerita kali ini gue alami sendiri pada tahun 2017. Sewaktu gue mendapatkan tugas untuk pemasangan lampu jalan solar cell di area bandara. Waktu itu tuh gue udah sampai di bandara itu. Nah, kebetulan gue berangkat ke sana tuh ada 10 orang. Memang ada 20 titik pekerjaannya. Jadi tiap orang dua-dua masing-masing. Ada yang di ujung dekat area landasan, ada yang dekat area perkantoran, dan juga ada lampu jalan yang pas masuk untuk area bandara. Kebetulan waktu itu gue dapet tugas di paling ujung, dekat ujung landasan. Emang gue lihat tuh di sana tuh ada kayak aula. Nah, aulanya tuh kosong, memang kayak agak kotor sih sedikit. Ya mungkin karena gue pikir buat orang sholat ya. Tapi selama gue berapa hari di situ untuk pasang tiang sebelumnya, itu nggak ada yang sholat di situ. Waktu itu tuh gue lagi nunggu, sebenarnya nunggu toolboxnya, kayak box panel aki itu yang datang dibawa pakai mobil bak. Mungkin karena ngiter ya, gue jadi nunggu dulu sama teman gue. Iseng-iseng lah gue sama teman gue tuh ke ujung landasan jalan-jalan, melihat di situ. Dari kejauhan tuh gue ngeliat ada bapak-bapak bawa kayu dengan pakaian biasa, pakai celana pendek, itu membawa golok. Memang area bandara itu tuh belum terlalu banyak dipagari ya. Nah, memang area bandara itu tuh kayak masih ada hewan buas lah katanya, karena masih pakai sirine gitu. Ya gue juga bilang sama teman gue, mau kemana wok? Bilang temen gue namanya Bewok waktu itu, mau kemana wok? Bayu kita ke ujung yuk, lihat-lihat. Dia gitu, ya udah ayo. Jalan lah gue. Gak lama berpapasan lah sama bapak-bapak itu. Dibilang lah sama bapak-bapak itu, mau kemana katanya gitu. Ya udah gue jawab ke temen gue, kita mau ke ujung landasan pak. Oh ya udah, cuma jangan menyeberang ya, katanya dia gitu. Kenapa pak? Karena di seberang sana tuh di balik pagar itu ada sumur. Ini sumur tua lah di sini. Itu katanya ada ular besar, nggak boleh ke sana. Ya udah, akhirnya ya gue bilang sama temen gue, wok nggak usah nyebrang wok, di sini aja. Takutnya juga ada pesawat, kalau kita nyebrang itu pun nggak boleh. Ya udah, lama gue sampai di ujung tuh gue ngeliat tuh, ya ngeliat view lurus lah, bandara itu kan bagus sekali. Gue foto-foto lah teman-teman gue di situ. Nah, gak lama dari itu datang lagi tuh bapak-bapak, bapak-bapak yang bawa kayu itu gitu. Mas, sudah mas, jangan lama-lama di situ katanya gitu, bahaya, ini gitu. Ya udah, akhirnya gue balik lagi ke tiang. Gak lama tuh datang tuh mobil bak yang datang bawa box panel sama aki. Pasang lah berdua di situ gitu kan. Cuma yang gue aneh, bapak-bapak itu masuk lewat mana? Gue bilang sama si teman gue, si Bewok, kok itu bapak-bapak masuk lewat mana ya? Sedangkan di ujung situ tuh sampai ke depan pagar untuk pintu masuk itu kan dipagar ketat gitu kan, dipagar 2 lapis malah, gitu kan? Karena memang yang nggak dipagar cuman arah yang di ujung landasan seberang, cuman 1 lapis lah, gitu kan? Mungkin ada perkampungan warga di sana. Ya gue nggak bikin macam-macam waktu itu, cuma aneh aja karena dia gue lihat, karena kan di jajaran yang arah pintu masuk bandara tuh sampai ke ujung bandara itu kan pagarnya memang 2 lapis, nggak bisa dimasuki gitu kan. Nah, mungkin dia masuk lewat seberangnya, gue pikir sama temen gue begitu. Selesai lah waktu itu gue pemasangan untuk box panelnya. Akhirnya mungkin udah jam 5 sore juga, ya udah gue balik tuh sama temen gue, ikut mobil bak yang tadi habis nganter. Pas sampai pintu keluar tuh kan ada pos, ada afsek yang jaga. Ngobrol lah gue sama afsek, pak tadi saya ketemu orang bawa kayu di ujung, masuk lewat mana ya? Apa warga kali yang di seberang landasan, katanya gitu. Kata dia, lah nggak pernah ada perkampungan di sana ada hutan katanya. Dan itu banyak harimaunya katanya gitu. Dan itu tuh ada sumur juga tua. Nah, gue bilang sama teman gue, lah bapak dari mana gitu kan. Nah, akhirnya gue tanya lagi, memang benar ada sumur tua, karena kita juga dikasih tahu di sana nggak boleh ke sana, katanya udah ular besar. Nah, Absek tuh diem aja tuh akhirnya tuh pas gue bilang gitu tuh, cuman diem nggak ngomong apa-apa lagi.
Ya udah, nggak lama dari itu gue baliklah ke mes. Mes itu gue sebenarnya tidur di perkampungan warga ya, rumah warga yang gue sewa. Malamnya itu tiba-tiba teman gue tuh si bewok tuh kayak mimpi katanya. Tapi gue tuh kebangun pas dia tuh bergerak-bergerak, tapi tangan dia tuh begini, kakinya tuh kayak keikat kata dia gerak-gerak begini. Ya gue pikir karena dia mimpi keikat. Ya udah gue bangunin, wok wok bangun wok, lu kenapa, tanya dia gitu. Akhirnya dia bangun tuh mendadak. Astagfirullahaladzim kata dia gitu. Gue dililit ular katanya tiba-tiba lagi tidur. Kata dia gitu, lu mimpi atau nyata? Mimpi tapi kayak nyata, dia bilang gitu kan. Karena di kamar ini, dia bilang gitu. Waduh, akhirnya keesokan paginya gue ngobrol lah sama ya bapak pemilik rumah yang gue sewa. Kebetulan karena memang dia pensiunan di bandara itu, ngobrol lah gue, Pak, kemarin saya sama teman saya ini si Bewok ngerjain yang di ujung dekat aula yang landasan, kata dia gitu. Terus kata bapaknya, si Bewok ngalamin mimpi aneh Pak, dia kayak dililit ular malamnya tapi dia bilang nyata. Dia diem aja tuh. Gak lama dari situ dia ngajak ke rumah kadus, waktu itu dia bilang kepala dusun lah sebutannya. Dia bilang bahwa memang ini dia sama temennya ke ujung katanya gitu, yang nggak diperbolehkan sebenarnya orang baru. Ya akhirnya gue sama kadus tuh dikasih minum tuh untuk bisa ngerjain di ujung katanya biar nggak kenapa-napa. Ya udah, nggak lama dari itu gue kerja lagi tuh di ujung untuk connect lah ya, untuk ngaktifin lampu solar cell itu. Nah tiba-tiba tuh si bewok panik gitu. Aiki buruan Ki, Aiki buruan, kata dia gitu. Kenapa lo? Iya gua ngeliat ada ular no gede banget mau nyamperin ke sini, kata dia, segede pohon kelapa katanya. Panik dia dengan keringat dinginnya. Dia bilang sama gua, ayo buruan buruan, gua takut katanya. Ya udah, gua cabut lah dari tempat itu, kerjaan barang tuh gua tinggal semua. Nyampe lah gua di pos absek di depan. Dia udah dikasih minum lah sama absek kan. Kenapa katanya, saya ngeliat ular gede di sana segede pohon kelapa katanya. Udah mau lari ke arah kita, makanya kita udah lari duluan gitu. Nah itu gua aneh, kenapa ya, apa gua ada salah gitu kan, apa gua masuk nggak izin atau gua memang ada salah sama orang di situ. Kata Absek, ya udah coba balik lagi ke tempat si kepala dusun, ngobrol lah gua di situ. Si bewok ini ketemu, katanya dia ngeliat ular besar segede pohon kelapa di ujung landasan. Kata kadusnya, wah ada yang nggak beres katanya, berarti ada yang salah. Ternyata usut punya usut, si bewok itu dia ngencing di belakang aula, nggak di dalam kamar mandi aula, pas di belakang aula di bawah pohon. Mungkin penunggu di situ tuh marah, dan gue nggak tahu juga karena pas gue lagi pasang box panel izin mau kencing di aula, dia kencing nggak di kamar mandi, di belakang aula itu gitu. Makanya dia mungkin diganggu hal seperti itu. Katanya juga konon waktu itu tuh bandara itu tuh sebagai pelatihan pilot lah ya. Itu tuh waktu itu ada pilot yang udah terbang ke atas, itu nggak berani turun karena melihat ada ular besar malang di landasan itu. Itu sampai sirine, katanya polisi brimob tuh pada datang bahwa memang kapal yang dia terbang itu nggak berani turun. Terbang terus selama 1 jam, katanya dia melihat ada ular yang melintang di bawah landasan besar, katanya nggak bisa dia turun gitu katanya. Ya percaya nggak percaya sih ya, itu kata duduk di sana ngobrolnya. Ya mungkin ya, si bewok melihat apa yang dilihat pilot itu. Ya, sampai sekarang sih mungkin bandaranya masih ada, tapi udah nggak memang nggak komersil ya, mungkin sebagai pusat pelatihan atau memang sudah tidak. Gitulah ceritanya.